warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Mitra Diguna, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia dimulai dari fase prenatal atau dalam kandungan. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan, terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Kedua, fase bayi. Fase bayi dibagi berdasarkan usianya. Pertama, newborn 0 hari sampai 1 bulan, infant 1 bulan sampai 1 tahun, toddler 1 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tuanya dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh, hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak akan semakin pandai bicara, bernyanyi hingga gerakan motorik seperti menendang bola. Ketiga, fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak akan belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar membaca dan menulis. Keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Kelima, fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya, prepubertas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun dan sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14-15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Dalam fase ini, terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Proses ini mendorong perubahan fisik yang sangat cepat. Misalnya, tinggi dan berat badan bertambah, membesarnya alat kelamin dan payudara, tumbuhnya rambut pada area tertentu, menstruasi atau mimpi basah, hingga perubahan pada suara. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara lebih logis, tapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktu bersama teman. 6. Fase dewasa muda. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19-40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini, telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatan Anda. 7. Fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40-60 tahun. Pada masa ini, Anda akan berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi Anda tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. 8. Fase lansia atau dewasa akhir. Fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit yang menjadi keriput, massa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Anda mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas dan kurang cekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Sekian penjelasan tahap perkembangan manusia dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.